Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Jumpa lagi kita di dalam mata kuliah Auditing 2 dengan topik pembahasan kali ini adalah aset tetap. Kita akan menggunakan dua buku sebagai referensi untuk pembelajaran kali ini. Buku yang pertama adalah Auditing and Assurance Service, A Systematic Approach, edisi keempat, tulisan Messire, Glover, and Prawit, bab 14. Sedangkan buku yang kedua adalah Auditing and Assurance Service, Integrated Approach, edisi 15, tulisan Alvin A. Ahrens, Randall C. Elder, dan Mark S. Beasley, chapter 19. Perlu dipahami bahwa presentasi ini hanya berisi poin-poin saja, garis besarnya saja, sehingga untuk mempelajari lebih rinci, para mahasiswa diharapkan membaca buku itu dengan cermat. Kita dapat melihat pengertian dan definisi aset tetap di dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pertama kita lihat dari SAK EMKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Standar ini menyatakan bahwa aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya dan diharapkan akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode. Kemudian di dalam SAK 16 dan SAK Etap, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik, menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan memiliki masa manfaat selama lebih dari satu periode. Jadi dari dua SAK tersebut kita dapat simpulkan bahwa kriteria suatu aset dapat disebut sebagai aset tetap adalah dia merupakan aset berwujud, dimiliki, digunakan dalam kegiatan usaha normal atau untuk administratif, dan dia memiliki atau dia akan dimanfaatkan selama lebih dari satu periode atau lebih dari 1 tahun. Masa manfaat aset tetap adalah jumlah periode aset diharapkan akan digunakan oleh perusahaan atau entitas, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan dapat diperoleh dari pemanfaatan aset tersebut. Klasifikasi aset tetap meliputi aset yang dapat disusutkan atau depreciable dan aset yang tidak dapat disusutkan atau non-depreciable. Aset tetap bisa berupa tanah, penyempurnaan tanah, bangunan, dan mesin dan peralatan, berupa mesin, perabot, furnitur, peralatan, serta sumber-sumber alam. Pada saat perolehan aktiva tetap, pengukuran awalnya adalah menggunakan biaya perolehan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan atau diperlukan untuk membuat aset tetap itu berada pada kondisi yang siap digunakan. Biaya perolehan tanah meliputi semua biaya yang dikeluarkan atau diperlukan untuk memperoleh dan menyiapkan tanah sesuai dengan tujuan penggunaannya. Biaya perolehan tanah ini biasanya mencakup harga beli tanah atau biaya-biaya untuk memperoleh hak atas tanah. Mungkin diperlukan juga biaya penutupan transaksi, misalnya BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, atau membayar honorarium notaris. Mungkin juga diperlukan atau dibutuhkan pengeluaran untuk komisi perantara real estate. Juga biaya perataan, pengurukan, pengalihan tanah, drainase, dan pembersihan tanah. Mungkin juga diperlukan biaya untuk peroyaan atau mencoret hak tanggungan atas tanah di BPN. Penyempurnaan tanah. Yang dimaksud dengan penyempurnaan tanah atau perbaikan tanah adalah sebuah pengeluaran yang diperlukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan fungsi tanah agar sesuai dengan tujuan penggunaannya. Contoh dari biaya perbaikan tanah adalah biaya untuk membuat jalan, tempat parkir, pagar, taman, dan alat penyiram air bawah tanah. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan tanah ini akan disusutkan selama masa manfaatnya dan dilaporkan terpisah dari tanah sebagai pos aset tersendiri dalam kategori aktiva tetap. Biaya perolehan suatu aset tetap mencakup harga belinya, harga beli aset tetap tersebut. Kemudian ada biaya impor dan PPN masukan yang tidak bisa dikreditkan. Ini juga akan menambah biaya perolehan aset tetap. Kemudian mungkin ada potongan dagang atau rapat yang akan mengurangi perolehan. Kemudian ada lagi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membuat aset ke dalam kondisi
yang dapat digunakan sesuai dengan pemanfaatannya. Contoh, biaya persiapan tempat aset tersebut, biaya pengiriman awal atau initial delivery, dan biaya simpan dan bongkar muatnya atau handling cost-nya. Kemudian diperlukan biaya pemasangan atau installation cost-nya, mungkin juga biaya profesional seperti arsitek dan insinyur. Penyajian aset tetap atau aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva atau aset tersebut, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk membuat aset tetap berada pada kondisi siap digunakan oleh perusahaan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan atau depresiasi aktiva tetap adalah proses pengalokasian biaya perolehan aset-aset berwujud menjadi beban expense secara sistematis dan rasional ke periode-periode yang diharapkan mendapatkan manfaat dari pemanfaatan atau penggunaan aset-aset tetap tersebut. Ada beberapa metode penyusutan atau depresiasi, diantaranya adalah straight line atau garis lurus, double declining balance method atau saldo menurun, service hours method, dan beberapa metode lainnya. Di dalam melakukan proses audit, yang pertama kali kita lakukan seharusnya adalah kita menilai atau mengidentifikasi inherent risk atau risiko bawaan di dalam akun aset tetap tersebut. Kita identifikasi apakah ada isu akuntansi yang kompleks. Kita lihat apakah di dalam akun aset tetap itu ada aset tetap yang dibangun sendiri. Ada aset tetap sewa guna usaha atau sewa operasi, atau ada terkait kapitalisasi bunga. Untuk aset tetap yang dibangun sendiri, kita harus melihat sejak dia membeli material, membayar upah, overhead, dan segala macamnya. Itu merupakan suatu pencatatan atau akuntansi yang cukup kompleks. Kemudian untuk sewa guna usaha, ada standar akuntansi keuangan yang mensyaratkan suatu aset bisa masuk ke dalam sewa guna usaha. Kemudian apabila aset dibangun dengan dana pinjaman, standar akuntansi memperbolehkan adanya bunga-bunga yang bisa dikapitalisasi. Kemudian kita identifikasi risiko yang kedua, ada tidaknya transaksi yang sulit diaudit. Sebagian besar aset tetap mudah diaudit, terutama bila aset tetapnya dibeli dari vendor atau pemasok secara langsung. Namun apabila ada aset yang dibangun sendiri, akan ada akumulasi biaya yang dikapitalisasi. Di sini ada risiko, ada ketidaktepatan atau adanya suatu penyimpangan yang mungkin disengaja untuk melakukan overstated atau understated laba dari perusahaan. Kemudian transaksi yang ketiga mungkin apabila ada aset tetap yang dipertukarkan. Di sini auditor harus melakukan verifikasi atas nilai pertukarannya. Identifikasi risiko bawaan yang ketiga adalah ada tidaknya salah saji yang terdeteksi dalam audit periode sebelumnya. Jika pada tahun lalu ditemukan salah saji dalam akumulasi biaya yang dikapitalisasi, maka dapat diekspektasikan akan ada salah saji di tahun ini jika tidak ada pengendalian yang baru. Kecuali ada pengendalian yang baru, maka dapat diekspektasikan akan terjadi salah saji yang sama terulang di periode yang saat ini. Ada beberapa transaksi pembiayaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap. Yang pertama adalah pembiayaan aset tetap secara tunai. Di sini aset tetap dibeli oleh perusahaan secara cash, secara tunai. Yang kedua, perusahaan bisa membeli aset tetapnya dengan cara sewa guna usaha atau leasing. Yang ketiga, mungkin juga perusahaan membeli atau memperoleh aset tetapnya dengan menggunakan dana pinjaman atau kredit bank. Selanjutnya, ada beberapa transaksi pelepasan atau disposal aset tetap. Mungkin setelah digunakan, aset tetap akan dijual. Atau aset tetap sudah selesai atau berakhir masa manfaatnya. Yang ketiga, mungkin juga aset tetap dihentikan pemanfaatnya sebelum selesai masa manfaat. Di sini mungkin perusahaan mempertimbangkan untuk membeli aset tetap yang baru dengan cara mengganti atau mendisposal atau melepas aset tetap lamanya. Mungkin pertimbangannya ada mesin yang lebih canggih atau lebih baru, lebih efisien, sehingga dia melakukan disposal atas aset tetap lamanya. Yang keempat adalah penghapusan aset tetap, dihapuskan dari pembukuan perusahaan. Yang kelima, mungkin perusahaan juga bisa melakukan pertukaran dengan aset lainnya.
Proses audit kita yang pertama kali ini adalah menguji asersi occurrence atau keberadaan dan otorisasi atau persetujuan transaksi. Pertama kita melihat transaksi pengadaan, apakah otorisasinya sudah tepat. Pembelian aset tetap, otorisasinya tidak sama dengan pembelian biasa, pembelian material atau pembelian interior yang lain. Karena apa? Karena pembelian aset tetap akan melibatkan dana yang cukup besar dan merupakan aset modal, sehingga membutuhkan otorisasi anggaran di tingkat yang tepat. Sebelum melakukan pembelian aset tetap, biasanya dilakukan analisis atau kajian mengenai return yang ditentukan. Apakah returnnya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, aset tetap yang dibeli pun harus ada persetujuan spesifikasi oleh ahli teknik yang tepat. Sebelum dibeli, dilakukan proses review anggaran dan spesifikasi engineering. Kemudian dalam proses pengadaan pun akan dilakukan pengujian atau pemeriksaan validitas vendornya secara lebih cermat dibandingkan pengadaan biasa. Dan persetujuan transaksinya pun otorisasi dilakukan oleh pejabat dalam level yang sesuai dengan kewenangannya. Proses pelepasan ataupun penghapusan aset tetap pun memerlukan otorisasi yang tepat. Di sini auditor pun harus melihat otorisasi atas penjualan atau pelepasan atau penghapusan aset tetap. Tingkat otorisasi harus dilakukan di atas departemen yang meminta penghapusan. Prosedur pengendalian yang mengidentifikasi aset tetap yang tidak dipergunakan. Jadi auditor perlu melihat ada tidaknya prosedur pengendalian yang mengidentifikasi aset tetap yang tidak dipergunakan, karena akan menyangkut perlakuan akuntansi yang berbeda. Akuntansi atas aset tetap di mana aset tetap dipergunakan dan akuntansi atas aset yang tidak dipergunakan. Kemudian auditor juga harus melihat pemberian utama dan perbaikan harus diotorisasi secara tepat oleh manajemen yang seharusnya. Asersi kelengkapan. Auditor harus punya keyakinan atau melakukan pengujian untuk mendapatkan keyakinan bahwa ada kendali atau kontrol di dalam akun aset tetap. Tujuan dari pengujian completeness adalah memastikan bahwa proses pembelian memiliki kendali yang cukup yang dapat memberikan jaminan bahwa semua transaksi yang terkait dengan aset tetap telah tercatat di buku besar dan buku pembantunya. Umumnya harus ada rekonsiliasi yang dilakukan secara berkala antara buku besar aset tetap dengan buku-buku pembantu aset tetap. Perbandingan berkala buku pembantu aset tetap dengan aset tetap yang ada. Jadi ada dua perbandingan. Satu diperbandingkan antara buku besar aset tetap dengan buku pembantunya, dan kedua adalah diperbandingkan antara catatan di dalam buku pembantu atau buku besar dengan fisik yang ada. Cek fisik ini seharusnya dilakukan secara berkala, terutama aset-aset tetap utama dan aset tetap yang mungkin mengalami kerugian atau penurunan nilai. Pemisahan tugas. Umumnya kita harus melihat, auditor harus melihat bahwa ada pemisahan tugas terutama di dalam transaksi pembelian mesin dalam jumlah yang besar, atau jika sedang ada proyek pembangunan aset yang melibatkan modal dalam jumlah yang besar. Jadi ada pemisahan tugas. Perlu perusahaan yang melakukan pembelian mesin dalam jumlah besar, dalam nilai besar, atau sedang ada proyek pembangunan aset tetap dengan nilai atau melibatkan modal yang besar, dia perlu membangun atau memiliki satu sistem pengendalian yang formal. Sebaliknya, jika tidak ada pembelian yang cukup besar, maka tidak diperlukan pengendalian formal untuk meyakinkan adanya pemisahan tugas ini. Ada risiko kemungkinan kesalahan atau bahkan mungkin terjadi kecurangan apabila perusahaan atau manajemen tidak melakukan pemisahan tugas utama atau pemisahan fungsi-fungsi utamanya. Di dalam daftar ini kita akan coba bahas beberapa risiko yang terjadi apabila tidak dilakukan pemisahan fungsi. Yang pertama adalah fungsi yang memulai transaksi seharusnya terpisah dengan fungsi persetujuan transaksi. Di sini mungkin akan terjadi salah atau fraud atau kecurangan berupa terjadinya pembelian fiktif atau ada pembelian aset tetap tanpa otorisasi dari yang berwenang. Kemudian mungkin juga ada pembelian aset-aset tetap yang seharusnya tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Atau mungkin yang agak ringan, ada aset tetap yang dibeli, mutu atau spesifikasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan.
Bahkan mungkin ada kecurangan pembayaran yang tidak legal atau tidak seharusnya kepada pemasok. Contoh yang kedua adalah pemisahan fungsi pencatatan dengan fungsi buku besar. Fungsi pencatatan aset tetap harus dipisahkan dengan fungsi buku besar. Risiko yang terjadi apabila tidak dilakukan pemisahan fungsi, maka ada kemungkinan atau pelaku memiliki kesempatan untuk menutupi penyimpangan yang terjadi. Contoh ketiga adalah pemisahan fungsi antara pencatatan dan fungsi pengamanan aset tetap. Di sini fungsi pencatatan aset tetap harus dipisahkan dengan fungsi pengamanan aset tetap. Risikonya apabila tidak dipisahkan adalah ada pencurian aset tetap dan bahkan bisa ditutupi pencurian tersebut karena adanya rangkapan fungsi ini. Yang keempat adalah fungsi penghitungan fisik secara berkala dipisahkan dengan fungsi pencatatan dan pengamanan aset tetap. Risiko apabila tidak dipisahkan adalah pencurian aset tetap akan dapat ditutupi dan akan sulit untuk terungkap atau mungkin bisa terungkap dalam jangka waktu yang agak lama. Teknik analytical review atau review analitis di dalam kita melakukan proses audit atas akun aset tetap dapat dilakukan dengan cara satu, membandingkan saldo aset tetap tahun sebelumnya dan beban penyusutan tahun sebelumnya dengan saldo aset tetap tahun berjalan setelah mempertimbangkan perubahan dalam kondisi atau komposisi aset tersebut. Yang kedua, kita menghitung rasio beban penyusutan ke aset tetap terkait dan membandingkannya dengan rasio tahun lalu. Ketiga, kita membandingkan rasio beban pemeliharaan ke aset tetap tersebut dan membandingkannya dengan rasio tahun sebelumnya. Keempat, kita bisa membandingkan rasio beban asuransi ke akun aset tetap terkait dan membandingkannya dengan rasio tahun sebelumnya. Kemudian ada lagi kita bisa membandingkan atau mereview anggaran modal dan membandingkannya dengan jumlah yang dibelanjakan atau realisasi belanja dengan jumlah yang dianggarkan. Berikut ini adalah beberapa akun yang terkait pada saat kita melakukan proses audit atas akun aset tetap. Yang pertama adalah akun aset tetap itu sendiri. Di sini dicontohkan peralatan. Di sini kita akan melihat atau kita akan mencermati penambahan dan pelepasannya. Pelepasan aset tetap akan terkait dengan pendebitan akumulasi penyusutan dan ada atau tidak adanya laba atau rugi pelepasan aset tetap. Kemudian yang kedua, kita mencermati atau kita mengaudit berapa beban penyusutan yang dibebankan pada periode berjalan, apakah sesuai dengan metodenya, persentasenya, masa manfaatnya, dan apakah beban penyusutan itu sudah dikreditkan di akumulasi penyusutan. Dengan demikian dapat kita simpulkan pada saat kita melakukan pengujian atas akun aset tetap, kita harus melakukan analytical review. Tadi kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian kita melakukan verifikasi penambahan aset tetap dan berjalan. Kita melakukan verifikasi pelepasan aset tetap dan berjalan. Kemudian kita melakukan verifikasi saldo akhirnya di akun aset tetap. Kemudian kita melakukan verifikasi beban penyusutan dan berjalan. Kemudian kita juga melakukan verifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan aset tetap. Ada beberapa asersi manajemen yang harus diuji oleh auditor di dalam melakukan proses audit, baik itu asersi untuk transaksi keuangan atau asersi untuk saldo akun, serta asersi untuk penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Asersi-asersi itu adalah existence atau keberadaan, occurrence atau keterjadian, right dan obligation, hak dan kewajiban, completeness, kelengkapan, cut off pisah batas, accuracy keakuratan, valuation valuasi atau penilaian, allocation alokasi, kemudian classification dan understandability. Apabila kita ingin melakukan audit atau pengujian atas transaksi aset tetap, maka asersi yang harus kita uji adalah occurrence, apakah transaksi itu benar terjadi, completeness, semua transaksi sudah dicatat, accurate, semua transaksi telah dicatat dengan akurat dan benar, kemudian cut off, transaksi itu dilaporkan dalam periode yang benar, kemudian klasifikasi akun aset tetapnya sudah dilakukan secara benar.
Sebagaimana diuraikan dalam slide sebelumnya, maka di dalam test of transaction atas akun aset tetap, kita harus menguji salah satunya adalah occurrence and authorization, keterjadian dan otorisasi atas terjadinya transaksi itu. Di sini auditor harus menguji keterjadian penambahan atau penghapusan aset tetap yang signifikan. Kemudian, apakah aset guna usaha telah diperhitungkan secara tepat. Kemudian menguji transaksi penambahan aset tetap telah memperoleh otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Asersi yang kedua adalah completeness, yaitu menguji kelengkapan transaksi pengadaan aset tetap. Apakah semua transaksi sudah dicatat, sejak dari permintaan pembelian sampai ke catatan aset tetapnya. Accuracy, di sini auditor akan menguji keakuratan pembebanan biaya penyusutan dan perhitungannya ke akumulasi penyusutan, serta perlakuan akuntansi atas penghapusan aset tetap. Asersi cut-off, auditor akan menguji kebenaran pisah batas pencatatan transaksi penambahan dan pelepasan aset tetap di akhir periode. Apakah keterjadian transaksinya benar dicatat di dalam periode yang tepat atau yang benar. Kemudian asersi classification, auditor akan menguji kebenaran klasifikasi transaksi, pemeliharaan dan perbaikan aset tetap yang dikapitalisir. Karena mungkin ada beberapa pengeluaran biaya, pemeliharaan dan perbaikan yang akan menambah umur atau menambah kapasitas dari aset tetap sehingga biaya itu akan dikapitalisasi. Kemudian classification juga akan menguji ketepatan pengklasifikasian aset guna usaha dan aset sewa operasi. Ada beberapa asersi yang harus kita uji pada saat kita melakukan proses audit atas laporan keuangan. Baik itu kita menguji transaksi, menguji saldo akun, maupun menguji penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Asersi-asersi itu adalah existence atau keberadaan, occurrence atau keterjadiannya, right hak, dan obligation adalah kewajiban, completeness adalah kelengkapan, cut off pisah batas, accuracy adalah keakuratan dari angka, valuation penilaian dari akun, allocation alokasi dari nilainya, klasifikasi atau classification, dan understandability. Jika kita mengaudit akun aset tetap atau kita test of account, pengujian saldo akun, maka asersi yang akan kita lihat adalah existence atau keberadaan. Apakah akun itu benar-benar ada fisiknya. Kemudian right, asersi right, apakah aset tetap yang ada di dalam perusahaan, apakah aset tetap yang dicatat oleh perusahaan benar-benar milik atau dalam penguasaan perusahaan. Kemudian completeness, lengkap, semua sudah dicatat secara lengkap. Kemudian valuation-nya, yang dicatat nilainya sudah benar dan tepat. Kemudian allocation-nya, alokasi atas penyusutan di dalam perhitungannya. Asersi yang diuji di dalam test of account untuk audit aset tetap adalah satu, asersi existence atau keberadaan. Di sini auditor harus menguji keberadaan aset tetap yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Apa yang disajikan di dalam neraca harus ada secara fisik di dalam perusahaan atau ada di dalam penguasaan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah asersi right, hak. Auditor akan menguji bukti kepemilikan dan melihat apakah aset tetap itu benar-benar di dalam penguasaan oleh perusahaan. Ketiga adalah asersi completeness, kelengkapan. Apa yang disajikan di dalam laporan keuangan sudah disajikan secara lengkap. Menguji apakah semua aset tetap yang dimiliki telah disajikan dalam neraca. Asersi selanjutnya adalah valuation, menguji apakah nilai aset tetap yang disajikan adalah wajar dan tidak terdapat penurunan nilai yang signifikan yang tidak dilaporkan. Kemudian juga menilai atau menguji aset tetap yang dihapus buku telah dinilai secara tepat. Terakhir adalah asersi allocation. Di sini auditor akan menguji perhitungan penyusutan aset tetapnya. Berikut ini adalah beberapa dokumen terkait yang harus kita dapatkan untuk melakukan proses audit atas akun dan transaksi aset tetap. Pertama adalah dokumen mengenai anggaran. Kita harus dapatkan dokumen anggaran belanja modal,
dan persetujuan anggaran belanja modal dari perusahaan atau entitas tersebut. Selanjutnya adalah dokumen-dokumen terkait dengan proses pengadaan, dimulai dari permintaan pembelian atau purchase requisition, kemudian dokumen pengadaan, surat permintaan penawaran, daftar rekanan perusahaan, surat penawaran harga dari rekanan, dokumen lelang atau dokumen proses pengadaan barang, dokumen persetujuan pembelian, perintah pembelian atau purchase order, dan terakhir adalah kontrak pembelian. Setelah kita mendapatkan kontrak pembelian atau pengadaan aset tetap, kita lanjutkan dengan pengujian apakah barang atau aset tetap yang ada di dalam perusahaan sebagai hasil dari pembelian aset tetap kontrak yang kita terima itu telah sesuai spesifikasinya, telah sesuai unitnya, telah sesuai kualitasnya. Informasi atau pengujian itu bisa kita dapatkan dari dokumen pengiriman barang dari vendor. Kita uji apakah unitnya sesuai dengan kontrak, apakah speknya sesuai dengan kontrak, apakah kualitasnya sesuai dengan kontrak, apakah bentuknya sesuai dengan kontrak, dan sebagainya. Kemudian kita juga dapatkan dari laporan penerimaan barang atau receiving report. Selain itu, kita juga harus dapatkan pemeriksaan barang, laporan pemeriksaan barang atau quality checking atau specification testing. Dan terakhir mungkin ada juga laporan uji coba. Apabila membeli mesin, maka harus ada laporan uji coba mesin atau test run-nya. Selanjutnya adalah kita menguji apakah harga atau angka yang tertera di dalam pencatatan atau laporan sesuai dengan yang seharusnya. Kita harus dapatkan faktur penjualan atau vendor invoice, kita harus dapatkan faktur PPN dan berkas perpajakan serta biaya impornya. Kita harus dapatkan surat permintaan pembayaran, harus dapatkan voucher atau bukti kas bank keluar, mungkin pembayaran melalui cek, harus kita dapat ceknya, bukti transfer banknya atau rekening korannya. Kemudian kita juga dapatkan buku tambahan hutang dagangnya, apakah pembelian aset tetap itu sudah dibayar atau masih dalam bentuk hutang kepada vendor. Untuk menguji apakah aset tetap yang ada di dalam perusahaan sudah dicatat maupun apa yang dicatat ada di dalam perusahaan, maka kita harus dapat juga buku-buku atau catatan mengenai buku besar aset tetap, buku pembantu aset tetap, berita acara pengurusan fisik aset tetap, atau kertas kerja penghitungan penyusutan aset tetap. Kemudian kita perlu juga meminta daftar aset tetap yang tidak dioperasionalkan, surat permintaan penghapusan aset tetap, persetujuan penghapusan aset tetap. Dan terakhir kita juga perlu melihat berkas penjualan aset tetap, berita acara serah terima aset tetap, dan bukti penerimaan kas dan bank. Klasifikasi terakhir adalah berkas-berkas atau dokumen apabila kita melihat adanya transaksi penjualan atau pelepasan aset tetap. Contoh beberapa asersi yang harus kita uji di dalam penyajian dan pengungkapan aset tetap. Pertama adalah existence, keberadaan. Kita menguji asensi keberadaan, berarti kita menguji atau memastikan apakah angka aset tetap yang dicantumkan di dalam laporan posisi keuangan benar-benar ada di dalam fisik perusahaan. Kita menguji keberadaan dari aset tetap itu, fisik dari aset tetap. Kemudian occurrence atau keterjadian. Di dalam asersi ini kita menguji apakah transaksi pembelian atau pelepasan aset tetap benar-benar terjadi. Apakah memang terjadi pembelian sesuai dengan kontrak yang ada. Kemudian asersi right, hak. Apakah aset tetap yang ada di dalam perusahaan benar-benar menjadi hak dari perusahaan, bukan aset titipan atau aset yang lainnya. Kemudian completeness, berarti semua aset yang ada di dalam perusahaan sudah tercantum di dalam laporan keuangan. Dan apa yang ada di dalam laporan keuangan ada dalam fisiknya, dan apa yang ada di dalam perusahaan secara fisik ada dicatat di dalam laporan keuangan. Kemudian accuracy, ketepatan, keakuratan. Apakah perhitungan penyusutannya sudah tepat, sudah akurat sesuai dengan metode yang digunakan, misalkan menggunakan metode garis lurus atau menggunakan metode saldo menurun. Kemudian valuation-nya, apakah nilai yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan sudah tepat, harga perolehannya, nilai bukunya, atau mungkin ada
penurunan nilainya sudah dicatat dengan tepat di dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Kemudian klasifikasinya. Klasifikasi dari aset tetap di dalam laporan keuangan, di dalam catatan aset laporan keuangan. Sudah tepat, apakah benar tanah, kemudian perbaikan tanah, mesin, peralatan, dan sebagainya sudah tepat klasifikasinya. Dan understandability, penyajian catatan atas laporan keuangan dan penyajian laporan keuangannya dapat dipahami secara mudah oleh para pembaca laporan keuangan tersebut. Berikut ini adalah bagian dari rencana audit atas laporan keuangan entitas atau perusahaan. Dalam dokumen ini kita mencontohkan program audit untuk akun aset tetap. Pertama, kita tentukan tujuan auditnya. Di dalam tujuan audit ini, kita akan menguji beberapa asersi untuk akun yang kita audit. Contohnya yang pertama, kita akan menguji keberadaan aset tetap yang tercantum dalam laporan posisi keuangan. Di sini berarti kita akan menguji asersi existence atau keberadaan aset tetap. Untuk mencapai tujuan audit ini, kita melakukan prosedur audit sebagai berikut. 1. Lakukan pemeriksaan fisik atas aset tetap yang tercantum dalam laporan posisi keuangan. Mungkin ada kondisi kita harus melakukan beberapa prosedur audit. Prosedur audit ini kita jabarkan dalam langkah-langkah audit sebagai berikut. 1. Minta buku besar aset tetap. B. Minta buku pembantu aset tetap. C. Bandingkan nilai aset tetap yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dengan buku besar dan buku pembantu. Mintakan penjelasan jika ada selisih. Kemudian yang keempat adalah melakukan pemeriksaan aset tetap bersama staf operasional perusahaan. Selanjutnya, mengidentifikasi ada tidaknya aset tetap yang tidak dipergunakan atau tidak dioperasikan oleh perusahaan.